Shalom jemaat semuanya, mari bersama kita mempersiapkan diri kita masuk dalam saat teduh hari ini, Rabu 26 April. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Judul renungan kita pada hari ini yaitu dikeluarkan dari perigi. Bacanya terambil dari Yeremia 38, saya akan bacakan ayat 13. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam Yeremia 38 ini menunjukkan sebuah peristiwa bagaimana Yeremia dimasukkan ke dalam sebuah perigi. Bukan karena dia berbuat jahat atau berbuat salah, tetapi karena ada begitu banyak orang-orang yang membenci Tuhan dan membenci pemberitaan firman yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Karena itulah mereka tidak senang, mereka membenci Yeremia, maka mereka memasukkan Yeremia ke dalam sebuah perigi. Apakah itu perigi? Perigi kalau saya umpamakan zaman sekarang ini istilahnya seperti sebuah gorong-gorong. Gorong-gorong yang dipakai untuk menampung air. Saudara sekalian, pada saat itu
perigi itu biasanya isinya adalah sebuah air. Tetapi perigi yang digunakan untuk mengurung Yeremia itu dikatakan bahwa di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Jadi bisa dibayangkan betapa menderitanya Yeremia ketika harus dimasukkan ke dalam sebuah ruangan sempit yang begitu bau karena isinya adalah lumpur. Saudara sekalian, itu dikerjakan Yeremia, dijalani Yeremia bukan karena kesalahannya, tetapi karena Yeremia taat memberitakan firman Allah. Dan di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan menolong Yeremia. Dengan cara apa? Dengan cara memakai seorang sida-sida dari Ethiopia yang bernama Ebed Melek. Sida-sida yang bernama Ebed Melek inilah yang akhirnya mengeluarkan Yeremia dari perigi tersebut. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini membuat kita belajar bahwa ketika Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita, seringkali itu memakai orang lain yang berbuat baik kepada kita semuanya. Mari, ketika kita hidup, ada orang yang berbuat baik, menolong atau membantu kita. Marilah kita ingat, itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang memakai orang tersebut berbuat baik kepada setiap kita. Sebaliknya, jikalau kita yang memiliki kesempatan untuk berbuat baik atau membantu sesama, ingatlah Tuhan memakai kita untuk menolong orang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Eliana yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana besarnya dan luar biasanya Engkau menolong Yeremia melalui orang lain dari Ethiopia untuk menolong Yeremia keluar dari kesengsaraannya. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk kami mengingat ketika ada orang lain yang menolong kami. Ingatkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh melihat itu adalah cara Tuhan menolong setiap kami. Dan ketika kami berkesempatan juga menolong orang lain, tolonglah kami untuk kami boleh menolong orang lain dengan hati yang sukarela dan percaya bahwa hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Eliana yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa di dalam masa tuanya, Kau berikan kesehatan secara jasmani maupun juga rohani baginya. Berkati anak-anaknya, berkati cucunya. Kiranya Engkau yang menolong mereka semua, supaya mereka dapat setia mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati khususnya untuk pribadi Ibu Eliana, di dalam setiap pergumulan-pergumulannya, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan iman bagi dirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.